Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, jumpa lagi dengan saya ya, Hari MLB dari Banyuwangi. Oke, Sobat Tani, berhubung banyaknya lead masuk ya ke chat saya, ya oke, kesempatan saat ini kita mau jelasin nih ya, jelasin dua produk kita ya, yaitu yang satu asam umat, yang satu biobos. Nah, yang mana dulu sih? Nah, jadi petani banyak pertanyaan karena kita ada dua produk, yang mana dulu yang mau diaplikasikan? Oke, kita akan jelaskan satu-satu ya. Step satu itu apa ya? Step satu itu apa? Dan biobos itu apa? Oke, kita yang pertama yaitu tentang step satu. Nah, Anda lihat ya, barangnya seperti ini ya, Sobat Tani. Oke, nah step satu ini kandungannya asam umat ya, kandungannya asam umat. Ya kita tahu fungsi utama asam umat itu yang pertama adalah menetralkan pH, ya, menaikkan pH, mengikat logam berat, mengikat unsur hara dan memaksimalkan tadi penyerapan pupuk, tadi tidak mudah larut dan menguap, dan memaksimalkan cara kerja bakteri. Ya, kita tahu kalau tanaman itu pH-nya rendah atau ngedrop, kalau dikatakan tanah asam, maka dikasih pupuk dan sebagus dan sebanyak apapun itu tidak bisa terserap secara maksimal. Ya, karena mikrobanya yang sebagai juru masak kalau di pH rendah dia akan dormant, jadi tidak bisa bekerja secara maksimal. Maka butuh yang namanya step 1. Nah, step 1 ini berikan rutin ya. Boleh di awal sebelum tanam atau rutin. Jadi istilahnya jagalah pH Anda agar tidak ngedrop, tidak turun, maka berikan rutin dengan step 1 yaitu kandungan asam umat ini. Nah, itu yang pertama. Nah, kita akan ngomong produk yang kedua ya. Yang kedua ini apa sih? Nah, ini adalah biobos. Nah, biobos ini kandungannya mikroba. Selain banyak kandungan yang lain ya, termasuk ada asam amino, ada gribelin ya. Gribelin itu hormon ya, jadi bisa pembesar ya, pembesar buah. Dan ada kandungan ini mencegah layu, yaitu bakteri Trichoderma. Jadi bisa mencegah layu Fusarium. Nah, ini fungsi utamanya itu sebagai juru masak karena mikroba. Memasak apa? Ya, memasak pupuk. Ya, pupuk-pupuk ya, semua jenis pupuk bahan kimia itu kan bahan mentah ya. Bahan mentah jika masuk ke tanah itu akan dimasak oleh mikroba atau bakteri baru bisa terserap oleh akar tanaman. Nah, biobos ini adalah mikroba atau bakteri. Jadi fungsi utama memasak pupuk selain pengurai residu. Ya, jadi timbunan pupuk kimia yang bertahun-tahun di dalam tanah yang tidak terserap itu kan menumpuk. Nah, itu akan diurai dan bisa difungsikan kembali. Kenapa di situ banyak kasus ya, meskipun lahan bekas 4 kali, banyak petani kami lahan bekas 4 kali tanaman cabai dengan aplikasi biobos dan step 1 ini ternyata tumbuhnya bisa tumbuh bagus meskipun tanpa pupuk dasar ya. Jadi nanti Sobat Tani bisa tanya-tanya sendiri di chat ya kalau ingin lebih jelasnya. Dan ini tidak ada overdosis Sobat Tani ya, maka semakin boros akan semakin bagus ya. Nah, cara aplikasinya sederhana, Sobat Tani ya. Nah, jadi biobos ini, ya, atau step 1 ini bisa dicampur dengan 100 liter air. Dari satu ini ya, ini 100 liter air. Atau satu gelas ini 1 ember. Ya, satu gelas ini 1 ember, tuangkan, ya, diamkan dulu sekitar 10 menit baru diaplikasikan ya. Diaplikasikan, ya, seperti ini ya. Nanti caranya seperti ini. Nah, ini cara aplikasi, cara pencampurannya ya, Sobat Tani. Nah, ini kita akan contohkan namanya step 1 ya. Kita cara aplikasinya step 1 atau biobos sama ya. Jadi kalau step 1 ini dikocorkan di batang, tapi kalau biobos ini bisa di batang atau bisa semprot ke atas. Nah, ini ya, kalau sudah ada buah, semprotkan ke atas karena bisa merangsang bunga sama buah. Nanti buahnya bisa ini besar-besar ya dan glowing, jadi lebih mengkilat dan lebih bobot. Nah, ini ya. Jangan khawatir, tidak ada overdosis, semakin boros semakin bagus. Dan ini tidak berbahaya, ramah lingkungan, jadi tidak bikin kita keracunan ya. Nah, ini. Nah, ya, ini satu tutup, satu gelas. Ini airnya, ya, ini air 20 liter ya, 20 liter, satu gelas ini. Nah, tuangkan aja. Jadi sederhana sekali ya. Nah, ini. Nah, aduk. Nah, selesai. Nah, kita akan aplikasikan di contoh tanaman kelengkeng.
Ya, kita lanjut cara aplikasi ya. Nanti Sobat Tani, jika Anda mau cara aplikasi tanaman apapun ya, nanti silakan tanya, chat di kolom komentar. Ini kita contohkan aja di aplikasi tanaman keras yaitu kelengkeng. Atau nanti kalau misalkan kayak cabai, melon, semongko, padi, jagung ya, itu ada cara aplikasi khusus. Jadi ada konsep bagaimana cara tanam cabai, bagaimana cara tanam jagung, bagaimana cara tanam padi, agar hasilnya berlimpah, tapi dengan biaya yang sangat murah. Itu ada konsep yang nanti akan kita bagikan. Ya, nanti kita bisa masuk chat di kolom komentar atau kita lanjut ke grup WA kami. Ya, oke Sobat Tani, kayak gini ya, sederhana. Nah, gini aja. Kalau pohonnya udah besar, nah satu ember ini satu batang. Kalau sudah besar, tapi karena ini masih kecil ya cukup segini aja ya, secukupnya. Oke Sobat Tani ya, mungkin sekian dulu ya informasi dari saya Heri MLB. Kurang lebihnya jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.